Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV, dimanapun Ibu Bapa Saudara berada. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas anugerah, kebaikan, dan kehidupan, penyertaan dan berkat-Mu, yang sungguh kami kecap di sepanjang detak jantung kami. Kami akan menerima firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, untuk semakin mempercayai Engkau dan sungguh-sungguh berupaya keras untuk melakukannya dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami telah siap sedia. Di dalam nama Kristus melalui perantaraan Roh Kudus, kami memohon kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita adalah yang tertulis dari kitab Mazmur 92 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Saudara-saudara sekalian, sudah berapa lama saudara mengenal dan mengaku mempercayai Tuhan? Apakah ada pekerjaan atau karya Tuhan dalam hidup saudara yang sungguh saudara kagumi? Kekaguman saudara akan Tuhan boleh saudara ekspresikan pada saat ini. Silahkan suarakan, proklamasikan, lakukan. Apa yang ingin saudara ungkapkan ketika saudara mengingat pekerjaan karya Tuhan yang luar biasa bagi saudara, bagi keluarga saudara? Silakan. Terpujilah Tuhan untuk seluruh pernyataan saudara-saudara tersebut. Seorang bijak pernah mengatakan, Anda dapat mengetahui banyak tentang seseorang dari apa yang dia kerjakan, daripada apa yang dia katakan, dan dari apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dia. Begitu juga dengan Tuhan. Kita dapat memahami hakikat kepribadian dengan melihat pekerjaan karya agung Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sedang lakukan, dan apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan untuk kita. Tadi pemazmur mengatakan betapa besarnya, betapa agungnya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan mahdatul, mahgadlu, sebuah seruan yang tegas, yang penuh kekaguman akan keagungan, kemegahan yang tak tertandingi. Kemampuan manusia untuk mengungkapkan apa yang dia saksikan tentang karya Tuhan. Pekerjaan dan karya Tuhan adalah tindakan pencapaian Tuhan. Apa yang sudah Allah kerjakan. Tentu memang kita akan mengingat bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Bagaimana Tuhan Allah menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Bagaimana Tuhan memberikan kita rohnya, roh yang hidup, yang menjadikan kita sebagai anak dan keturunan Allah. Tuhan juga mempersiapkan dan menyediakan keselamatan kekal bagi manusia. Karena itulah sang pemazmur mengagumi perbuatan dan karya Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, hari ini kita dipanggil untuk memandang Tuhan dalam terang pekerjaan-pekerjaan yang sudah, sedang, dan akan dilakukannya untuk kita. Allah adalah terang sebagai pencipta.
Allah adalah Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal. Ya Tuhan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu. Apakah saudara mampu menghitung dan mengingat seluruh pekerjaan dan karya Tuhan yang Dia kerjakan sepanjang hidup saudara? Apakah saudara menghargai dan memampukan seluruh ingatan akan karya berkat yang Tuhan torehkan dalam hidup saudara, membuat saudara bertekuk lutut memuji, memuliakan Dia? Pemazmur tadi mengatakan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Meot berarti luar biasa. Rancangan sangat dalam dan tak terduga kedalaman hal-hal yang dilakukan oleh Allah yang tidak bisa dipahami dan diterima oleh akal manusia. Dalam pengalaman kita harus mengakui secara jujur bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu begitu rumitnya, melampaui pemahaman kita yang dangkal. Rancangan Tuhan mencerminkan kebijaksanaan yang tak terbatas. Karena Tuhan memiliki tujuan dan rancangan yang jauh dari apa yang boleh dipahami dan ditangkap oleh manusia. Karena itu Nabi Yesaya mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Itu yang disampaikan Allah kepada Nabi Yesaya. Paulus mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sifat, pikiran, hikmat Tuhan yang tak terselami adalah undangan bagi kita untuk takjub dan totalitas percaya, untuk menyerahkan diri kita kepada kehendak rancangan Tuhan yang tak terbatas itu. Rencana dan rancangan yang dilaksanakannya yang sempurna, yang berbeda jauh dari alam pikiran kita manusia. Seperti orang tua yang penuh kasih melakukan hal yang terbaik untuk anaknya, yang kadang tidak dimengerti oleh anak tersebut. Demikian juga Tuhan membimbing, mengasihi, melindungi, menyediakan cara-cara yang kita tidak mengerti. Pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Dan sebagai makhluk yang tak terbatas, dengan kebijaksanaan yang tak terbatas itu, Tuhan mengetahui, memahami hal yang kita tidak pahami, hal yang terbatas untuk kita ketahui. Kita hidup dalam dunia material, sehingga dalam keterbatasan kita secara alami, kita hanya fokus kepada kebutuhan fisik kita. Kita hanya terpusat kepada hal-hal yang bisa kita lihat, kita dengar, kita pegang, hal-hal duniawi. Tetapi Tuhan kita melampaui ruang dan waktu kuasanya. Pikirannya selalu pada gambaran yang lebih besar. Ketika pikiran kita bersifat duniawi, pikiran Tuhan bersifat surgawi. Pikiran kita terbatas, pikiran Tuhan tidak terbatas dan tidak dapat diselidiki. Kebaikan dan rancangan Tuhan mungkin tidak cocok dengan kita. Kita mungkin tidak melihat pergumulan kita sebagai sesuatu yang mengarah kepada kebaikan. Karena itu betapa sering sekali kita kecewa kepada Tuhan. Kita merasa dan menganggap Tuhan sebagai musuh yang menghambat keinginan agenda pribadi kita karena keterbatasan kita. Tetapi Tuhan melihat gambaran besarnya. Kita hanya melihat bingkainya. Sering sekali kita tersesat dalam pikiran kita yang rendah.
kita tidak dapat memahami rencana dan rancangan Tuhan yang lebih tinggi. Karena itu, hari ini kita dipanggil untuk mempercayai kebaikan, kesetiaan Tuhan kepada kita. Ketika Tuhan mengizinkan kesedihan, mengizinkan rasa sakit, rasa duka, kekecewaan, menyentuh dan memasuki kehidupan kita, anak-anaknya yang terkasih. Itu karena pikirannya lebih tinggi dari pikiran kita. Dia mempunyai dan kita mempercayai. Menggunakan seluruh pergumulan kita untuk menghasilkan karakter Kristus di dalam kita. Dia menghibur kita dalam masalah kita. Dia memberkati kita sehingga kita dapat menghibur dan menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan Tuhan jauh lebih tinggi daripada tujuan kita untuk diri kita sendiri. Karena pikiran Tuhan memiliki dimensi kekal. Pengalaman kita adalah potongan-potongan kecil dalam teka-teki raksasa yang membentang di sepanjang sejarah kehidupan ini. Mungkin dan atau pasti kita tidak memahami bagian kita dalam perjalanan sejarah itu. Tapi yang paling penting adalah kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memiliki rancangan terbaik, yang kita boleh percaya dan menyerahkan diri kita kepada rencananya. Dengan legowo mengesampingkan pikiran dan rencana keinginan kita. Dan total menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Kepadamu kami menyerahkan diri ya Bapa. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencana dan rancangan. Karena untuk itulah Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Tolong kami untuk mempercayai bahwa Engkau Allah yang terbaik rencanamu bagi kami. Di dalam Kristus kami menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. GKPS TV.